Oke, biasanya everyone yang menjelaskan subjek yang menjelaskan clause positif terus clause negatif itu adalah although. Oke. Walaupun. Although natural theory show the relation among the neurons, they do not preclude. Betul sekali. Jadi yang C ya guys. Nomor 10. Among human chromosomes, human chromosomes, the Y chromosome is unusual. Nah, apa tuh? Ini subjek kromosomnya, ininya verb. Nah, langsung di konektor pakai konektor. Yang N. cocok yang mana tuh? N. And ini subjek, most of the chromosome, ini juga verbnya. Berarti kita cuma taruh konektor juga bisa atau adverb juga sebenarnya bisa, cuman kita harus cari yang nyambung. Among human chromosome, the Y chromosome is unusual. Most of the chromosome do not participate. Oh benar. N. Ini negatif ya. Oke. Yang ini negatif, unusual. Ini juga negatif ya, doesn't. Oke, so isinya benar sekali everyone. Isinya adalah yang isinya adalah yang N, ya, yang C. Oke, good. Nah, sekarang kita langsung exercise 1 sampai 8. Sudah 8 skill yang sudah kita pelajari, betul? Dari awal subjek, verb, dan lain-lain. Coba saya mau tes dulu everyone pemahaman semuanya. Silakan kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Yuk guys. Cek pemahaman dulu nih. Kira-kira paham gak nih? Kalau sudah seperti biasa everyone bilang dancer. Udah? Ya guys, kita kerjakan aja nih. Nomor 1. Ayo, apa tuh? The three basic chords in apa? C. Three C. basic chords in C. functional harmony are. Betul sekali. Ya, subject and verb agreement. Betul. Number 2, come on. Blah 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 Hale telescope. The Palomar Observatory itu ada yang wait. Oke. At the Palomar Observatory in a certain California, scientists can photograph objects several billion light years away. Ininya mah nggak apa-apa sih. Yang paling penting kita tahu ininya nih. Oke. Nomor 2 kira-kira isinya apa guys?
Alpha. Ayo semuanya. Bravo. Kalau pakai with the telescope, Alpha. with itu apa? Conjunction, everyone. Coordinate. Oke, no, iya benar-benar. Ya, conjunction lah, masih conjunction. With the telescope at the Palomar Observatory in Southern California, ini tuh adalah jenis A positif, masih ingat? Ya. Jadi nggak usah pakai with, jadi cukup the aja udah. The Hale Telescope. Apa itu yang berlokasi di Palomar, California? Terus kenapa saintis bisa moto dari sana? Oke, benar. Jadi isinya adalah yang A. Nomor 3, apa tuh? Without the proper card installed inside the computer, subjek verbnya mana nih? Is impossible. Without the proper card installed inside the computer, is ini adalah jenis soal apa ini? Masih ingat gak? Kira-kira ini jenis materi apa? Apa? PP. Yang ada PP itu loh, Chef. Yang apa? Yang ada PP-nya, press. A positif ya? Iya. Oke. Without the proper card installed inside the computer, kita langsung tambahkan ya, isinya adalah yang is ya guys ya. It's impossible to run a graphic computer program. Oke, nice. Number 4, the charter of the Louisiana Lottery was coming up for renewal. Apa tuh? Ini tinggal pakai adverb sih. So the lottery committee spared no expense in the fight to win the renewal. Okay? Yang C. Okay, nice. Yang C. Lovely. Ya, yang C ya. Okay. Very good. Oke, kita ke bawah lagi nih. Number 5. While in the reality Alpha Centauri is a triple star, koma lagi. Jangan bingung everyone kalau dengan koma-koma. Ini ada while. Pakai adverb nih. Ini subjek, ini verb. Kita butuh subjek plus verb lagi di sebelah sini. Oke. Berarti isinya adalah? Alpha. Betul sekali, it appears. 6. The sun's gravity severely distorted the path of the comet. Oke. Wait, everyone. Ini subjek, ini verbnya. Berarti kita butuh koneksinya di sini. Berarti once ya. Once the comet entered. Oke. Once the comet entered, saat. Once itu kayak saat, kayak when. Once the comet entered its wildly erratic of orbit around Jupiter. Betul sekali. Yang D, everyone. Bukan yang B ya, Sir. When. Kalau yang B ini pakai apa? Adverb of time, cuman tiba-tiba pakai verb di sininya. Nggak bisa, harus subjek dulu, harus ada dulu subjeknya. Oke, sip. Nomor 8. As its name suggests, oke, sebagaimana namanya disebutkan, the Prairie Wetland Resort Center, bla bla bla, the protection of the wetlands on the prairies of the Montana, Minnesota. Oh, berarti kita mah cuman membutuhkan verbnya ya. The Prairie Wetland Resort Center itu subjek. Nah, tinggal verbnya mana nih? Verbnya adalah yang, ayo, yang mana? Kira-kira guys. Yang mana? Alpha. No. Ini subjeknya udah ada nih, The Prairie Wetland Resort Center. Kita cuma butuh verbnya langsung. Isinya adalah yang B ya, focus on. Karena memang kebetulan fokus itu, ini kan phrasal verb namanya tuh. Phrasal verb itu adalah kata kerja yang nggak bisa dilepaskan dengan preposition. Kayak misalkan ini fokus.
Fokus ya pasti fokus on. Kayak misalkan banyak-banyak. Kayak misalkan look, kan itu bisa banyak ya. Bisa look at, bisa look for. Gimana konteksnya. Terus apalagi guys? Banyak-banyak. Kayak Kalau fishes. apa? Kalau fish nggak bisa ya, Sir ya? Fish, Fish. Ikan. fish, no. Fish, Phrasal, ikan. phrasal Fishes. verb. Oh, oh itu nggak bisa. Fish aja, fish aja. Phrasal verb Fishes. maksudnya bukan plural Fish aja. phrasal verb. Kalau fishnya banyak, Tetap fish, nggak ada fishes. Tetap fish, nggak ada fishes. Oke. Sip, nomor 9. One of the largest and most beautiful birds of the prey in the world. Oke. Ini seperti apa positif ya everyone. A 6-foot wingspan and legs and talons roughly size of the main arm and legs. Oke. One of the largest and most beautiful and powerful birds of prey in the world. Apa ini salah satunya? Berarti kita butuh subjek di sini, guys. Apa tuh isinya? The harpy ya, D ya. The harpy has a 6-foot wingspan. Udah, gitu aja, guys. Ya, ke bawah lagi. Nomor 7 sama nomor 10 nih, terakhir. Each object. Nah, saya udah ajarkan nih. Yang kayak gini-gini. Berarti verbnya harus singular ya. Each object. Berarti isinya adalah entering. enters. Pakai S ya, harus singular. Oke. Nomor 10. Blah 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 creation of such a community was desirable step. Wait everyone. Oh ini verbnya was. Oke. The requisite political ini juga verbnya udah. Berarti kita cuma membutuhkan conjunction atau adverb. Adverb. Kita butuh adverb. Berarti ini adalah yang since ya. Since the creation of such community, subjeknya ini verbnya. Pakai koma, langsung ini subjeknya, ini verbnya. Oke, good. Betul sekali. Ini saya agak sedikit ragu everyone yang tadi ya, agak jadi kepikiran nih. Yang nomor 3 nih, saya agak kepikiran nih, sebentar ya. Without itu bagian dari adverb bukannya? Cuma saya agak coba. Let's discuss everyone, let's discuss ya. Nomor 3 itu adalah C atau D ya? Coba saya cari dulu ke atas ya. Without itu bagian dari conjunctions bukan ya? Atau bagian dari konektor bukan ya? Wait guys, I'm so curious ya. Oh my god, there is no such a things like without di sini ya. Nggak ada yang menjelaskan without di sini. Oke. Coba without itu bentuk dasarnya apa ya guys ya? Coba saya search dulu ya. Kalau without adalah bagian without itu conjunction kok nggak salah tuh. Nah, yap, bener everyone, conjunction. Without itu conjunction, guys. Berarti kalau conjunctionnya bagian dari kayak adverb gitu loh. Jadi bisa di depan conjunctionnya kalau without. Berarti gini guys, nomor 2 yang tadi itu. Halaman berapa tadi tuh? Without itu preposition. Without itu preposition. Iya. It cannot be used, tidak bisa digunakan sebagai conjunction. Without preposition? Iya nggak sih? Sebentar. Preposition itu oh iya benar. Wait. Iya benar. Without is preposition. Iya. Berarti bukan conjunction ya. Bukan. It can Okay. be So without is a part of, let's say, it's like
Oh iya, it's like prasal ya. Ya. Oke, paham. Without itu conjunction, betul. Berarti kalau misalkan without itu conjunction, berarti yang ini nomor 2 itu isinya the proper card installed inside the computer. Conjunction. Without is a conjunction. Without is preposition. Apa itu? Preposition ya? Junction deng, conjunction subordinatif. Ya kalau saya without tuh bisa 2, bisa 3 bentukannya tuh. Bisa conjunction, bisa juga preposition gitu kan. Conjunction subordinatif. Without is a conjunction tuh, bener kan? Without is a conjunction tuh. Ya. Ada yang without itu bagian dari conjunction. Without is adverb of preposition. Oh, bisa juga everyone. Compound. Oh iya benar. Kalau misalnya kayak gitu, berarti the proper card installed. Berarti setelah komanya subject verb lagi everyone. Ya. Jadi nomor 3 saya koreksi ya, isinya berarti akan menjadi it is impossible to run a graphic program. Ya. Sip. Yang C ya. Yang C. Oke, mantap. Ya, harus banyak belajar kalimat everyone ya kalau tentang struktur itu. Skill nomor 9. Use noun clause connector correctly. Nah, ini nih noun clause nih. Noun clause itu yang artinya yang what, where sama when-nya tuh ada di tengah kalimat. Nih. Apa itu noun clause? Noun clause itu adalah clause that function as a noun. Ya, clause-nya difungsikan sebagai kata benda. Ya, because the noun clause is a noun, it is used in the sentence as either object of the verb or an object of preposition or subject of the sentence. Jadi everyone, ini subject, ini verb. I know. Berarti kan kita butuh kata benda ya. I know you, I know the animal, I know about the world gitu kan. Nah, know apa? Nah, ini kata benda. Kata bendanya bisa panjang. Kenapa? Karena inilah yang disebut dengan noun clause yang diposisikan sebagai objek. Oke. Harus diawali dengan when dulu. Untuk menciptakan noun clause, everyone ya, bisa pakai when. Pokoknya yang itu deh, yang pertanyaan, yang when, where, who, bisa. Cuman diposisikannya di tengah, kayak gini nih. Ini tuh artinya yang. I know when he will arrive. Atau bisa juga kapan bisa. I know when he will arrive bisa. Oke. I'm concerned about what? Kan butuh kata benda kan? When he will arrive. Oke, kapan dia akan datang atau akan tiba. When he will arrive is not important. Oke, kapanpun dia akan tiba tidaklah penting. Ini sebagai subjek. Oke. Ini sebagai object of preposition. Apa bedanya, sir? Object of preposition sama object of verb. Kalau object of verb itu sebelumnya emang ada kata kerja. Kalau object of preposition itu sebelumnya memang ada preposition kayak about, on gitu kan. Apa? For dan lain-lain. From bisa from. Kayak gitu. Nah, in this example, there are two clauses. Oke, I know ya, itu udah dijelaskan sama saya tadi. Nah, misalnya nih guys, ada kalimat kayak gini nih. Was late cause many problem. Nah, teman-teman jangan merasa bahwasanya subjeknya itu cuman hanya satu kata gitu. Enggak, di TOEFL tuh jarang subjek cuma satu kata. Kemudahan biasanya ya, biasanya. Cuman dikarenakan ini soalnya cuman begini, coba kira-kira apa nih isinya nih? Bla bla bla, was late cause many problem. Coba. Ya, nomor ini contoh soal seperti ini isinya adalah yang A. Oke, kenapa coba bisa yang A? Ya, that he was late cause many problem. Ini isinya benar sekali yang A. Kenapa bisa yang A? Kenapa yang B? The driver was late cause many problem.
Sebetulnya the driver juga kan apa namanya bisa masuk akal kalau misalkan kita nggak tahu ilmunya. Ya, kenapa isinya bisa menjadi that he? Kenapa nggak ada driver? Dikarenakan ini verbnya kan ada dua ya. Ada was, ada caused, betul? Ya, berarti segini nih harus jadi subjek. Gimana caranya? Caranya adalah gunakan noun clause. Noun clause itu bisa diawali dengan when, bisa diawali dengan that, bisa diawali dengan which, that's okay. Bisa diawali dengan where, oke, bisa diawali dengan who, ya, kayak gitu-gitu. Yang mungkin teman-teman pernah belajar relative clause ya, yang artinya yang itu loh. Oke, jadi isinya adalah yang A. That he was late cause many problem. Oke, that he was late itu bisa jadi gara-gara, bisa jadi gara-gara, bisa jadi bawasannya. Bisa bawasannya, bisa gara-gara. Cuman di sini artinya gara-gara kayaknya ya. That he was late, gara-gara dia telat gitu ya, menyebabkan banyak masalah. Cause many problem. Oke, kayak gitu. Jadi intinya adalah noun clause itu adalah objek atau subjek yang panjang, yang nggak cuman satu kata gitu. The point is that everyone. Coba nih ke sebelah sini nih, kayak gini nih. I know what you did tuh, guys. I know what you did. Nah, segini tuh sebetulnya ini noun clause connector, bisa menggunakan ini yang tadi saya jelaskan. Bisa pakai why, how, bisa pakai whatever, whenever, bisa pakai if, bisa juga pakai that. Ini disebut dengan noun clause. Kalau misalkan kata-katanya diawali dengan jenis 4 noun clause connector ini, maka bisa kemungkinan menjadi subjek. Oke? Bisa menjadi ya menjadi apa ya? Menjadi kata benda keseluruhan. Kayak misalnya ini kan. Ini subjek, verb, non connector, subjek, verb. Jadi kalimatnya akan menjadi I-nya subjek, know-nya verb. Nah, segini ini bisa menjadi kata benda gitu. Panjang kan? I know what you did. I know apa? I know what you did. Gara-gara diawali dengan ini, maka dari itu segini menjadi objeknya. Hati-hati itu, di TOEFL bakal ada yang kayak gitu everyone. Sering banget kan ini gitu. Clause ya. Lagi nih, noun clause as a subject. Bisa jadi subjek. Nah, ini noun konektornya what? Ini noun konektor nih. Teman-teman harus benar-benar apa ya? Harus benar-benar sering bikin kalimat, sering latihan soal untuk bisa mengetahui noun clause itu apa aja dan apa fungsinya gimana sih cara nulis, cara membuat kalimatnya gitu. What you did was wrong. Berarti dari segini everyone, ini subjeknya nih. Ini verb, nah ini keterangan. Gitu aja kan? Oke. What you did was wrong. Jadi subjeknya panjang gitu, nggak cuma you doang, tapi ada 3 kata di sana. Nah, itu disebut dengan noun clause, guys. Nah, coba nih seperti biasa, kita exercise dulu nih untuk menentukan noun clause-nya benar atau salah. Yang pertama, itu correct, benar sekali. When the season starts, ya, ketika apa season tuh apa musim ya? Ketika musimnya mulai is determined by the weather. Oke, kapan lah, kapan? Waktu lah. Waktu waktu musim mulai atau waktu musimnya mulai is determined ditentukan oleh cuaca. Oke, ini verbnya, ini keterangannya, gitu kan. Nomor 2 itu menjadi incorrect. Kenapa? The manual. The manual apa tuh? The manual how the device should be built. Kenapa nomor 2 incorrect everyone? Why? Ya, karena nggak ada kata karena nggak ada kata kerja. Tiba-tiba langsung aja pakai noun yang dibuat ke noun clause kayak gini. Nggak ada verb. Oke, kayak gitu. Kita terus ada verbnya. Yuk, nomor 3. Correct, incorrect. Bareng-bareng, guys. The schedule indicated if the teams would be playing in the final game. Correct. Correct ya. Ini subjek, ini verb. Nah, segini objeknya. Benar. Ingat ya, objek itu adalah kata benda. Maka dari itu ini disebut dengan noun clause. Ya. If the teams would be playing the final game. Nice. Gitu everyone harus
harus apa ya? Harus peka gitu dengan kata-kata if, when yang dijadikan sebagai noun clause. Nomor 4. Correct, incorrect everyone. Nomor 4. He Incorrect. refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. He refused to enter a plea. Incorrect dikarenakan Ada kayak if-nya. Nggak ada betul subjek. sekali, nggak ada noun clause-nya. Betul. Nomor 5. Talked about where nggak ada subjeknya. Oke, ini incorrect. Nomor 6. Why the condition of the patient deteriorated so rapidly? Harusnya langsung. Was not explained harusnya ya. Ini subjek, ini juga subjek segini nih. Oke. Karena ini adalah noun clause. Salah. Oke. Nomor 7. Whether or not the office would be built was be determined at the meeting. Ayo, whether or not. Whether or not, saya baru ini ya, whether or not. Whether you or harusnya ya, whether bla 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 you or not kalau mau, whether or not the office would be built. Tapi bisa aja sih, mau atau enggak gitu maksudnya, mau atau enggak. Whether or not the new office would be built was to be determined at the meeting. Wah, ini bagus nih kalimatnya nih untuk membuat kita bingung everyone. Harusnya kalau kita mau bilang was determined juga bisa ya, tapi di sana menggunakan was to be determined. Ini kayaknya penghamburan deh ya, banyak terlalu penghamburan deh. Oke. Ya secara kalimat mungkin benar, tapi ini redundansi ya, harusnya ini was, ini to be lagi. Nggak usah sih, was determined aja udah. Oke, so this incorrect. Incorrect. Ya meskipun kita paham ya kalimatnya. Nomor 8. Nah, ini pakai that deh, yang bahwasannya that the professor has not decided when the paper is due. Ini that the professor has not yet decided, gitu kan ya. Oh, ini double. When the paper nggak bisa. Oke, ini double nih. Segini dipakai apa? Ini ada when, ada that, double nih noun clause-nya. The contract will be awarded is the question to be awarded at the meeting. There is no everyone, no noun clause juga lagi di sini ya. Nggak ada noun clause. Oke, incorrect again. Nomor 10. He always talk with whomever he please and did whenever he want. Betul sekali. Ini subjek, ini verb. Nah, segini itu disebut dengan noun clause. Jadi ini objeknya nih. Pakai with ya. With whomever, talk with whomever. Ini, sorry. Dari whomever, sorry. Bukan dari with-nya. Dari whomever. Whomever. Ini talk with. Harusnya talk to ya biasanya. Talk to. However you please and did whatever you want. Betul sekali. Correct? Bagus guys. Yuk kita ke soal selanjutnya lagi. Ke seksi selanjutnya. Skill number 10. Use non-clause connector subjects correctly. Wow. Apalagi nih guys. Use non-clause connector. Yang tadi atau subject correctly. Oke. Masih. Maksudnya ini masih berkesinambungan dengan yang tadi, everyone. In skill 9, we show that noun clause connector were used to introduce noun subject clause or noun object clause. Itu di skill nomor 9. Noun clause itu digunakan sebagai subject subject clause atau object clause. Di skill nomor 10, we will see that in some cases a noun clause connector is not just a connector. A noun clause connector can also be subject of the clause at the same time. Oke, bisa juga menjadi subject at the same time katanya. Oke, coba lihat sebelah sini guys. I don't know what is in the box. Ini noun clause as a object verb. Masih sama sih ya sebetulnya. We are concerned about what? Who will do the work? Okay. Still the same, whoever is coming to the party must bring a gift, okay? Noun clause as a subject, okay?
Noun clause. Ini noun clause as a object. Ini noun clause object of verb. Oke, I think it's still the same ya, masih sama-sama aja. Oke. Biar teman-teman gak bingung sih kalau misalnya kita nyari apa ya? Nyari bedanya. Di sini pembedanya hanya non object clause, non subject clause. We will see that in some case a noun clause connector is not just a connector. A noun clause connector can also be the subject of the clause at the same time. Oh, iya sih. Ya, still the same. Cuman saya tadi ngejelasinnya sekalian di 9. Ternyata nomor 10 sama aja yang sudah saya jelaskan gitu. Oke, sama-sama. The following example show how the sentence pattern could be tested structure question on the TOEFL test. Kira-kira guys, yang ini isinya apa tuh? Ayo. Kita tinggal tambahkan noun clause-nya. Apa yang ada di televisi itu membuatku marah. Gitu aja. C. Berarti isinya adalah yang C, tuh kan sama kan? Dia diawali dengan menggunakan noun clause, what, gitu kan? Jadi segini adalah subjeknya, ini verbnya, ini objek, ini keterangannya. Gitu aja. Still the same everyone ya. So don't worry about that. Tuh, noun clause connector as a subject. Berarti kita kayaknya fokusnya ke perubahan subjeknya aja deh. Kalau tadi kan ada yang objek gitu kan ya, ada subjek juga. Kalau di sini kayaknya fokusnya ke subjeknya saja guys ya. Oke. Tapi penjelasannya nggak jauh beda dengan penjelasan saya yang di skill nomor 9 gitu. Untuk nomor 10 ini. Sama aja kok. Oke, cuman ya kita harus seperti biasa gitu, harus tahu ininya. Who, whoever, what. Kalau yang tadi kan ada that gitu ya, dan lain, ada when dan lain-lain. I know what happened. Segini berarti ya objeknya. What happened was great. Segini berarti. Oke, so sorry everyone. Oke, my connection is bad. Sorry ya. Oke, sudah. Kita ke bawah lagi guys. Nah, yuk kita menentukan lagi seperti biasa. Oke, apa ini? Oke. The game show yang nomor 1, the game show contestant was able to respond to whatever was asked. Oke, yang sebelah sini the game show contestant was able to respond ya to, ini berarti subjek, ini objek udah nih. Oke, no. Ini subjek was able. The game show contestant was able. Oh, ini subjek, ini verb. Segini ya objek nih. Respond to whatever was asked. Nomor 2, you should find out which the best physics department. Nomor 2, kira-kira kenapa itu jadi incorrect everyone? Coba. Apa coba? Karena nggak ada verb ya. You should find out which is the best harusnya. Which is the best physics department. Nggak bisa cuman which doang kayak gini. Sama halnya kayak gini, nggak bisa cuman whatever doang, harus ada verbnya juga kayak gini. Ya, kayak gitu everyone. Coba nomor 3, correct incorrect. The employee was unhappy about. Nah, ini mah kayaknya bener ya. Oke, keterangannya. Coba. Was unhappy about. Ini subjek sebetulnya ya. Ini verb. Betul sekali. Segini. Unhappy. Gimana? Correct incorrect nih. What incorrect. Incorrect. Why is it incorrect? Ini double apa was-nya? What was? Ini sudah ada verb-nya. Ini double was. Tapi sebelah sini ingat, di sini ada what nih. Jadi segini akan jadi keterangannya. Menerangkan unhappy. Oke. Object of prepositionnya. Oke, kayak gitu. Jadi itu benar nggak? Nggak ada masalah. Kita fokus ke
apa namanya? Kita fokus ke noun clause-nya, guys. Kita harus fokus ke noun clause-nya. Noun clause-nya harus berbentuk kayak gini nih. Ada ininya, noun clause-nya, terus ada verb. Sebelah sini kan nggak ada verb, betul? Sebelah sini ada verb nih. Oke, setelah noun clause-nya ada verb. Itu bakalan betul. Oke, number 4. Oke. Whoever wants to take the dessert tour during spring break signing up at the office. Oke. Eh, ini pakai ini ya, pakai verb ing ya. Harusnya pakai sign aja ini harusnya. Sign apa? Jadi ini incorrect. Andaikan ini sign ya. Bener, ini bakal bener. Soalnya segini udah bener nih. Segini subjeknya gitu. Whoever want to take the dessert tour during spring break, sign up at the office. Ini tiba-tiba pakai signing. Sayang sekali. Nomor 5. The motorist was unable to discover who he had. No. Who kalau mau pakai subjek kayak gini harusnya whom. Whom he had harusnya, bukan who he had. Nggak ada who he had. Kalau mau who had struck his car. Who had struck his car. Jadi ini incorrect nomor 5. Oke. Teman-teman sudah pernah belajar relative clause lah ya, perbedaan kayak who, whom sama which gitu. Oke. Nomor 6. The voter should elect. Nah, elect apa tuh? Whichever of the candidates seems the best to them. Berarti ini correct. Ya. Ini subjek gitu kan. Ini verb. Nah, segini objeknya panjang. Dan objek yang berbentuk noun clause seperti ini, ya, subject clause, sorry. Subject clause ini namanya subject clause. Ini perbedaannya ada di sini. Kalau yang tadi kan bisa tanpa harus ada kayak gininya gitu. Oke. Tapi kalau di sini ada penekanannya gitu. Ada subject plus verb-nya. Jadi setelah whichever-nya harus subject plus verb gitu. Cuman harus ada whichever-nya supaya kita bisa membuat segini jadi objeknya gitu. Oke? Kayak gitu everyone. Pelan-pelan ya, slow guys. Number 7. It was difficult to distinguish between what was on the sale and what was merely on display. Betul sekali. Ini juga betul. Ya, it was difficult to distinguish between. Nah, segini nih. Oke. Nomor 8. You should buy. Buy apa? Whatever the cheapest and most durable. Whatever the cheapest and the most durable. Ini ada subject verb-nya nggak di sini, everyone? Coba analisa. Nggak ada ya? You should buy whatever it is the cheapest. Harus kalau mau kayak gitu ya. Whatever it is or even whatever is the cheapest or even most durable. Oke, nomor 9. What was written in the letter angered him beyond. Nah, ini nih. What was written in the letter. Ini subjeknya. Ini verbnya. Ini objeknya. Ini keterangan. Benar. Tuh kan. Nomor 10. You can spend your time with siapa? Whoever important to you. Oke. Ini kalau misalnya dijelaskan menggunakan yang skill nomor 9, ini benar ya. Cuman kalau misalkan dijelaskan dengan menggunakan skill nomor 10 yang sebagai subject of clause, ini kurang tepat ya. Whoever important to you. Ya, ini kayaknya ini incorrect everyone ya. Harus kayak gini nih. Harus kayak nih. Jadi segini subjeknya, ini verbnya, harus kayak gitu bentukan clause-nya. Jadi si clause-nya itu sendiri harus ada subject plus verb-nya. Cuman diawali dengan ini kayak gini. Whichever, terus whoever. Yang kayak yang ada di sini lah. Yang ada di sini nih. Nih, whoever. Nah, harus kayak gini pokoknya. Ini kan, I know what happened. Oke. Subject verb gitu. What happened was great. Kayak gitu-gitu everyone.
Oke, sampai sini dulu. Is there any question? Yang ini lebih sulit loh Ustaz, daripada yang lain-lainnya. Yang ini ya, yang nomor 10 ya? Ya, iya Mantap ya nomor sulit 10 ya? bacanya. Skill 10 mantap ya? Oke. Iya, enggak Oke. sulit, sulit. Maksudnya mau cari konektornya, mengidentifikasinya lebih kompleks. Really really complex everyone. Kayak misalkan, jadi harus kayak gini nih, si clause-nya terus kayak gini nih. Nomor 3 kan ini ya. Nomor 3 ini subjek, ini verb. Berarti bakal benar. Gitu aja. Kan kalau yang nomor 2 kan nggak ada nih. Lihat, nomor 2 kan nggak ada nih verbnya. Betul? Ya, simpelnya kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Nih, whoever wants to take the researching. Nah, ini disayangkannya ini pakai signing kan, harusnya sign. Tapi kita coba fokus ke sebelah sininya, guys. Kita fokus ke bentukan clause-nya. Bener gak ini clause-nya? Bener, ini subjek, ini verb gitu. Jadi si whatever-nya tuh, si whatever, si which, si whoever itu jadiin subjeknya gitu. Harus jadi subjeknya dan harus diikuti oleh kata kerja. Gitu, guys. Ya. Of course it's like harder. Nah, sebelah sini nih. Nih. Ini sudah ada nih subjeknya. Si who-nya dijadiin subjek. Tiba-tiba ada subjek lagi. Salah. Gitu. Oke. Nomor 6 nih. Dari whichever. Whichever of the candidate-nya itu subjeknya. Verb-nya sim. Makanya itu bakalan bener. Correct. Gitu. Jadi tuh mengidentifikasi clause-nya harus kayak gitu. Oke. Wah, mantap nih. Mantap terus. Oke. Oke, mantap terus everyone. Skill nomor 11 sekarang ya. Use adjective clause connector correctly. Apalagi ini adjective connector or even adjective clause. Adjective clause is really simple everyone. The woman who is filling the glass that she put on the table. Nah, ada kata-kata that biasanya. Nah, kata-kata that she put on the table ini menjelaskan the glass. Makanya kalimat ini disebut dengan adjective clause. Gitu. Jadi adjective clause itu kasarnya kalimat penjelas lah, kalimat penjelas gitu. Kan adjektif itu kan kosakata yang menjelaskan. Adjektif itu kan digunakan untuk menjelaskan karakter. Betul? Kayak misalkan the house is big, you are beautiful, the bag is expensive. Nah, kata-kata itu kan adjektif-adjektif itu kan menjelaskan karakter atau sifat dalam benda itu atau menjelaskan sifat seseorang itu. Nah, kalau misalkan adjective clause sama everyone menjelaskan karakter atau menjelaskan sifatnya itu. Oke, cuman kalimatnya panjang kayak gini nih. That she put on the table. Gitu aja. Kan kalau adjektif yang biasa cuma satu kata. Ya, the glass nih. That she put on the table contains milk. Oke. Dari kata-kata that ini menjelaskan the glass. Secara struktur segini subjeknya, ini verbnya. Gitu, guys ya. Ini juga sama nih. Ini subjeknya, ini verbnya, ini objeknya. Si ini nih, si ini itu cuman penjelasan objeknya gitu. Mendeskripsikan objeknya aja. That she put on the table. Just like that, guys. Oke, coba kita ke bawah lagi nih. Kira-kira ini isinya apa nih? The gift bla 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 selected for the bride was rather expensive. Hati-hati ya, everyone. Kita harus cari tahu dulu. Ada kata kerja gak di sini? Ada. Sudah ada was. Ya, berarti kita tinggal ini the gift. The gift berarti isinya adalah ingat everyone ya, ini saya kasih tahu dulu nih. Adjective clause atau adjective phrase itu kata-katanya itu bisa who yang tadi saya sebutkan, bisa which, bisa that gitu kan, bisa apa lagi? Bisa when, bisa where gitu ya dan lain-lain. Nah, di sini kebetulan ada ada which gitu. Berarti the gift ini subjek, which we selected for the bride. Nah, itu adalah adjective clause. Ini menjelaskan the gift, betul? Jadi kata kerjanya mah tetap yang ini. Oke, bukan yang ini. Ya, kayak gitu. Jadi isinya adalah yang D.
Correct? Sip everyone, sampai sini dulu. Paham? Wah, ini udah mulai. Wah, kau otak gue nih, Kak. Nih, otak gue nih udah mulai menguap. Kak, Kak, Ya, silakan. kalau adjektif menjelaskan noun ya. Kalau noun Betul. menjelaskan apa, Kak? Gimana? Kalau tadi kan ini kan adjektif menjelaskan noun. Nah, Hah. terus yang tadi kan menjelaskan noun. Noun itu menjelaskan apa, Kak? Oh, adjektif menjelaskan noun. Kalau noun menjelaskan apa gitu. Ya, yang atas itu tadi kan non clause. Nah, non clause itu menjelaskan apa, Kak? Oh, ini kan adjektif menjelaskan noun. Oke, kalau yang clause menjelaskan apa, Kak? Gitu ya. Yang ini. Iya, Kalau noun clause itu menjelaskan atau menjelaskan di mana keberadaan objek. Paham? Kan iya, ada Pak. kan adjective clause menjelaskan noun. Terus noun clause itu menjelaskan apa? Menjelaskan keberadaan subjek dan objeknya ada di mana. Gitu. Kayak gini. Nih. Nih. I-nya subjek kan? Betul? Noun-nya verb kan? Betul? Nah, objeknya mana? Kita harus menjelaskan objek. Objeknya mana? Pakai noun clause. Makanya dia dari I know when he will arrive itu adalah objeknya. Maka dari itu ini adalah noun clause. Gitu. Harus ada subjek dan subjek itu, subjek objek dalam bahasa Inggris itu pasti kata benda. Pasti kata benda. Makanya nomor ini yang sebelah sini nih, lihat. When he will arrive itu subjek. Is not important. Ini kan verbnya nih is not important itu keterangan. Subjeknya mana? Nah, subjeknya dibuat ke dalam bentuk noun clause. Segini subjeknya panjang dengan menggunakan when awalannya. Sip. Sip. Oke, try to think critically, oke. Trying to think Berarti itu, more. Kak, ya. Hah? Berarti kan syarat kalimat kan subjek dan verb, Kak. Nah, Betul. berarti kalau non clause harus ada objek gitu maksudnya, Kak. Wajib gitu, Betul. Kak. Jadi noun clause itu objek yang panjang lah. Bisa juga subjek yang panjang lah. Yang diawali dengan kata-kata ini. Nah, what, when, where, why, whatever, whenever gitu. Gitu. Oke, semoga dari sini teman-teman belajar lagi atau nanti record video ini lagi, oke? Tonton video ini lagi, oke? Supaya tambah paham ya. Lebih baik paham sekarang daripada terlambat paham. Oke, lebih baik paham dari sekarang. Oke. Save everyone, time is up. Thank you so much. Yang ini bagian sulit, sir. Oke. Ya, I know, I know. Thank you so much everyone for coming. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.